tahun 2002. Oh. Malam ini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang sesi penilaian di acara Toastmaster. Seperti kita ketahui, bahwasanya Toastmaster ini adalah tempat kita belajar. Tempat belajar, bukan tempat main-main, tapi tempat kita belajar. Kalau orang mendengar kata-kata penilaian atau evaluasi, maka kalau kita ingat di sekolah dulu, kita langsung berpikir, aduh, salah apa ini? Kira kan? Salah apa nih? Mungkin nilai merah, atau guru selalu menyala-nyalakan dengan mengkritik. Tahunya murid itu salah saja kalau di sekolah, kalau saya ingat dulu. Guru tidak pernah salah. Kalau di Toastmaster kita belajar tidak demikian. Ya, karena yang khas di Toastmaster adalah kita dianggap sebagai orang-orang dewasa. Orang dewasa yang mengerti betul apa yang perlu kita pelajari, apa yang tidak perlu kita pelajari. Dan yang unik di Toastmaster, membedakan dengan lembaga pendidikan yang lain, walaupun kita belajar, tapi kita tidak mempunyai guru. Jadi siapapun yang hadir di sini tidak ada statusnya sebagai guru. Tidak ada yang pasti benar di sini. Semua kita sama-sama belajar. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Karena kita bukan guru. Walaupun Anda di luar barangkali berprofesi sebagai guru, ketika masuk di Toastmaster, tetap Anda bukan seorang guru. Ya. Dan kita tidak punya kelas. Artinya bukan dikumpulkan kelas 1 semua. Kelas 2 semua. Tidak. Kita di sini semua berkumpul sama-sama. Yang baru pertama kali hari ini masuk, ada kan beberapa orang tadi baru hari ini masuk kan? Ada yang seperti saya sudah 10 tahun lebih. Kita kumpul di satu ruangan yang sama. Nah, itulah uniknya Toastmaster. Dan yang ketiga yang paling penting lagi adalah kita tidak ada tes di Toastmaster. Tidak ada ujian. Tidak pernah ada ujian. Tidak ada orang yang menentukan kita itu naik kelas atau tidak. Tidak ada. Kita sendiri yang menentukan apakah kita mau naik kelas atau tidak. Walaupun seorang penilai. Nah, untuk itulah maka malam hari ini saya akan menjelaskan tentang penilai di Toastmaster. Karena kita tidak punya guru, namun demikian bagaimana kita tahu hal-hal apa yang sudah bagus, yang sudah kita kerjakan, dan apa yang perlu diperbaiki. Tentu kita tetap butuh umpan balik dari rekan-rekan kita. Nah, yang memberikan umpan balik inilah yang kita sebut sebagai penilai di Toastmaster. Dia akan memberikan penilaian tentang hal-hal tertentu yang sudah ada di panduannya masing-masing. Baiklah, saya jelaskan pertama adalah yang disebut sebagai penilai umum. Setiap pertemuan Toastmaster akan ada satu orang yang ditugaskan sebagai penilai umum. Pada malam hari ini yang bertugas adalah Toastmaster Pucok ya. Sebagai penilai umum. Tugas beliau sebagai penilai umum adalah dia akan menilai sejak acara dimulai sampai nanti acara selesai. Misalnya dia harus bikin catatan apakah acara tepat waktu dimulai, apakah tepat juga nanti berakhir. Kemudian selama pertemuan dia bikin beberapa catatan apakah petugas-petugas mengerjakan tugasnya dengan benar. Dia juga harus bertanggung jawab kepada timnya. Nah, di samping dia sebagai penilai umum, ada lagi penilai-penilai lain sebagai tim penilai dia, yaitu seperti dalam hal menilai waktu. Ya, malam-malam ini yang menilai waktu adalah Jeffrey, ya. Ferry. Ya. Dia memberikan sinyal kepada kita agar kita berbicara sesuai dengan waktu yang disediakan. Ada sebagai penilai tata bahasa, Fani pada malam hari ini. Walaupun dia sebagai penilai tata bahasa, bukan berarti dia guru bahasa Indonesia. Sekali lagi, bukan berarti dia seorang guru. Dia hanya menilai berdasarkan pendapat dia. Apakah pendapatnya itu benar, terpulang kepada kita nanti yang mendengar. Kalau kita merasa benar, kita bilang benar. Kalau dia merasa tidak benar, ya tidak apa-apa. Karena dia bukan seorang guru, sekali lagi. Kemudian ada lagi penilai kata-kata yang tidak perlu. Ya, pada malam ini, Edrik ya, untuk menghitung nanti waktu bicara depan tadi mungkin udah hitung tuh, ya. Ayah dari itu nanti dia. Kemudian ada lagi penilai untuk pembicara. Nanti di sesi kedua akan ada 3 orang ya. Malam ini ada 3 orang pembicara. Nah, tugas penilai umum adalah menentukan siapa yang menilai 3 orang pembicara ini.
Sudah ditunjukkan. Nah, jangan lupa ingatkan mereka untuk memberikan buku panduannya kepada si penilai. Jangan salah nanti. Pembicara si A, penilainya si C misalnya. Itu harus dikasih tahu di awal supaya dia tahu hal-hal apa yang perlu dinilai. Dan bukunya ingatkan, berikan kepada si penilai nantinya. Ya, itu tugas penilai umum. Kemudian ada juga penilai lagi di Toastmaster, kita namakan dia sebagai penilai yang diam dia. Dia tidak berbicara, tapi dia menilai juga, yaitu untuk menilai kepemimpinan. Karena kita belajar dua hal di Toastmaster kan, satu adalah komunikasi dan kedua kepemimpinan. Sewaktu kita berlatih sebagai pemimpin, yaitu misalnya sebagai pembawa acara, sebagai penilai umum, sebagai penghitung A, dan lain-lain, itu adalah kita belajar menjadi seorang pemimpin. Dan itu biasanya ada penilainya. Jadi, ada nggak dikasih nggak penilaian tadi? Nggak dikasih kan? Itu jangan dikasih satu orang untuk menilai. Tapi orang tersebut hanya menilai diam-diam. Dia tidak menyampaikan di depan umum hasil penilaian dia. Nah, itulah beberapa orang tim penilai di Toastmaster. Lalu ketika Anda menjadi seorang penilai, apa-apa yang perlu diperhatikan untuk Toastmaster? Karena seperti saya katakan tadi, kita tidak belajar seperti di pendidikan formal, yaitu di mana seorang penilai itu adalah orang yang pasti benar, seorang hakim biasanya. Kalau kata dia benar, benar lagi. Kalau kata dia salah, ya salah. Di Toastmaster tidak, bukan demikian aturan mainnya. Kita boleh saja menyampaikan apa saja penilaian kita, tapi dalam hati tetap, ini menurut pendapat saya. Kalau Anda rasa ini benar, silahkan pakai. Kalau Anda rasa tidak benar, jangan dipakai. Harus ada seperti itu dalam diri kita sebagai seorang penilai. Karena kita bukan seorang guru. Bukan berarti yang saya katakan ini harus benar 100%. Tidak. Itu hanya menurut pendapat saya. Jadi sebenarnya kalau di Toastmaster, singkatnya mungkin kita di sini sebagai penilai itu adalah sebagai mungkin kalau makanan kita mungkin bertindak sebagai tester, bukan seorang yang ahli memasak atau ahli makanan, bukan. Kita seorang tester yang merasai. Nah, ketika orang berbicara di depan, berarti seolah-olah dia menghidangkan satu makanan untuk kita. Nah, kita boleh tes, ya kan? Kita coba makanannya. Lalu sebagai seorang yang menikmati makanan, apakah kita harus ahli dalam memasak? Tidak kan? Siapa saja berhak untuk menilai makanan tersebut. Yang penting adalah kita harus jujur. Dalam memberikan penilaian kita harus jujur. Kalau memang makanan tersebut kita rasa enak, kita katakan enak. Yuk, masakanmu enak sekali hari ini. Maksudnya supaya apa? Supaya dia lebih semangat lagi untuk memasak yang sama untuk besok harinya. Nah, kalau memang tidak suka, bagaimana? Kalau kita tidak suka makanannya, ya katakan saja tidak suka, tapi harus jujur. Maaf ya, hari ini aku tidak suka masakanmu. Kemudian jangan lupa, kenapa? Ya, katakan kenapa. Jangan cuma bilang, aduh saya nggak suka makananmu, tinggalkan. Yang masak jadi bingung kan? Jadi salahnya apa? Kira-kira seperti itu. Alangkah baiknya kalau kita bisa katakan, mungkin garamnya terlalu banyak atau terlalu asin bagi saya, sehingga nanti besok dia akan bisa kurangi garamnya. Atau kita katakan, saya kurang suka makanan yang pedas, masakanmu malam ini agak pedas. Jadi besok dia tahu, oh berarti kalau dia makan, maka cabenya akan dikurangi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada dua hal yang kita ingat ketika kita menjadi seorang penilai, menilai yang mana saja. Dua hal adalah tugas kita sebagai penilai. Satu, membuat orang tersebut merasa senang, merasa merasa dihargai jerih payahnya. Itu dulu yang pertama. Jadi setiap kita menilai, coba cari satu, apa ya yang membuat dia menjadi merasa dihargai. Karena ketika dia berpidato, dia tentu sudah mempersiapkan pidatonya sejauh-jauh hari. Mungkin sudah seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, perasaan grogi segala macam tampil ke depan, tiba-tiba tidak ada yang menghargai. Nah, tugas kita sebagai penilai adalah itu tugas utama. Bagaimana menghargai jerih payah dia itu.
terserah masakannya enak atau tidak, suka atau tidak suka, yang penting dia sudah masak, sudah diusahakan yang masakannya, kasih dulu penghargaan. Itu yang pertama. Kalau bisa satu, kalau bisa lebih dari satu, dua boleh kasih penghargaan, ujian maksudnya. Baru yang kedua, jangan lupa kasih masukan. Ya, karena sebagai penilai, tentu orang ini supaya kualitas masakannya lebih bagus lagi yang akan datang, tentu dia perlu satu masukan. Maka carilah. Apakah namanya kita mencari-cari kesalahan orang lain? Tidak, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi pada prinsipnya, makanan sehebat apapun, chef juru masak yang kelas wahid pun, kalau kita cari sesuatu pasti ada yang bisa dilakukan supaya masakannya itu lebih bagus lagi yang akan datang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita tidak berhasil mendapatkan itu, berarti kita masih kurang lihai dalam menyicipi suatu makanan. Ya, kira-kira demikian. Jadi yang paling penting adalah sebagai penilai kita bukan guru, lantas pilih salah satu atau dua paling tidak yang membuat orang tersebut merasa dihargai. Yang ketiga adalah tunjukkan satu hal membuat supaya dia lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Ya, kira-kira demikianlah pada malam hari ini. Terima kasih kepada luar biasa kepada